Selamat siang, perkenalkan nama saya Yos Dapu, saya Regional Sales Director untuk Kreasio. Dan hari ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk saya dan juga dengan partner kami, Indo Cyber. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan barusan mengenai permasalahan bisnis yang biasa dihadapi oleh customer kita, saya mau flashback dulu ya ke beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu saya SD, kalau ditanya apa sih kebutuhan dasar manusia, pasti ingatnya sandang, pangan, papan ya. Nah, over time kebutuhan ini tuh berubah dan bertambah. Jadi selain sandang, pangan, dan papan, sekarang kita butuh another two yang boleh saya bilang sebagai kebutuhan dasar atau kebutuhan primer. Kebutuhan tambahan dua itu adalah internet atau connectivity dan listrik. Karena semua yang kita kerjakan sekarang itu nggak bisa jalan kalau nggak ada dua ini. Kita kerja, kita bermain, live, learn, play, and work, pasti pakai ini semua. Nah, over time, kemudian ini berkembang lagi. Jadi kalau tadi 3+2, ada satu kebutuhan utama lagi sekarang. Jadi sekarang kalau kita mulai dari kita bangun, kemudian kita mau pergi, kemudian kita mau makan, kita mau bekerja, kita mau berinteraksi, kita mau kemudian melakukan sesuatu, kita engage apa kita? Perangkat device mobile kita. Entah itu mobile device, tablet, aplikasi lewat laptop, bla bla bla. Kita akses apa? Aplikasi, betul sekali. Jadi sekarang, boleh dibilang, hampir setiap hari kita berengage atau berinteraksi dengan aplikasi yang kita pakai, baik itu yang ada di mobile device kita, dan yang ada juga di laptop kita atau di PC kita. Nah, ini juga akhirnya menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa terelakkan lagi. Semua customer kita, ketika dia akan mendeploy satu proses bisnis barunya, dia pasti akan mendeploy atau membuat itu ke dalam satu bentuk aplikasi. Terserah itu web-based application, ataupun itu lewat yang namanya mobile application. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kamu misalnya, kamu pakai mobile banking kan? Semua bank punya mobile banking. Kemudian customer yang lain, misalnya kamu mau kirim barang, kamu pesan lewat JNE atau yang lain, kamu lewat web-based application. Betul ya? Nah, di belakang yang kita tidak tahu adalah, pertanyaannya adalah, seberapa cepat aplikasi itu pengen jadi? Orang bisnis pengen aplikasi itu jadinya kapan? Kamu bisa jawab nggak? Realitinya adalah banyak sekali customer kita sebenarnya, dia tahu bahwa aplikasi itu sudah harus jadi mungkin beberapa waktu yang lalu. Karena kompetitornya sudah ada di sana. Nah, ini masalahnya nih yang sekarang dihadapi sama customer kita. Kebutuhan terhadap aplikasi bisnis itu semakin lama semakin banyak. Tapi mereka harus ngantri. Karena yang membangun aplikasi, software engineer-nya, software developer-nya, itu jumlahnya terbatas di perusahaannya masing-masing. Ya, bagaimana caranya? Supaya itu bisa terdeliver. Saya kasih contoh ya, ada satu customer saya, dia punya jumlah total karyawan, itu 20-an ribu something. Software developernya, ini perusahaan besar memang, software developernya, software engineer-nya, itu kurang lebih di angka 900. Seberapa cepat aplikasi mereka bisa buat? Tidak ada yang tahu, karena aplikasi seberapa cepat jadinya, tergantung seberapa kompleks aplikasi itu juga. Cuma pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang paham soal bisnis prosesnya? Business user, betul sekali. Siapa yang paham aplikasi itu nanti tampilannya bakal seperti apa? Business user. Sekarang pertanyaannya, kalau dari awal 27.000 tadi juga sudah mulai bisa bikin aplikasinya, bagaimana? Makin cepat, ada isu nggak? Ada. 27.000 itu tidak punya kemampuan untuk bikin aplikasi karena latar belakang dia bukan IT, bukan seorang programmer, tidak bisa bahasa coding. Dia latar belakangnya orang finance, dia latar belakangnya orang treasury. Bisa jadi kan seperti itu. Solusinya gimana? Di sini Kreasionya punya solusi. Karena Kreasio memberikan solusi yang disebut sebagai no-code platform. Ini di luar sana banyak orang ngomong, Yos, bedanya low-code sama no-code apa? Ada yang tahu nggak bedanya low-code sama no-code? Low-code masih ada code, artinya yang menggunakan solusi itu siapa? Programmer juga. No-code, literally tidak ada coding. Sehingga kita bisa
mengenable business people, business user di dalam organisasi customer kita untuk mulai bangun aplikasi mereka sendiri dari awal banget. Ini perbedaan yang signifikan. Dan disinilah kekuatan Creatio sebagai true no-code platform. Kita memberikan platform yang memberikan kemudahan kepada semua orang di dalam organisasi, baik itu IT user, software developer, segala macam, dan juga business user, untuk benar-benar bisa membangun aplikasinya, untuk benar-benar bisa membangun proses otomasi workflow yang ada di tempat mereka, untuk benar-benar bisa mengintegrasikan platform ini dengan existing aplikasi yang ada di mereka tanpa ada coding sama sekali. Ya, itu kenapa Creatio juga direcognize oleh Forrester sebagai satu-satunya provider no code. Dan ini hasil assessment di Q1 2024. Ya, ada banyak player lain, tapi yang direcognize oleh Forrester sebagai the only no-code platform hanya Creatio. Oke, nah ini message pertama yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua nih, dan juga lewat partner kita Indocyber, bahwa kita memberikan solusi, memberikan kemudahan kepada customer kita untuk benar-benar bisa mendeploy aplikasinya. Bahasa saya time to value. Sehingga aplikasi ini bisa saya deploy, saya bisa berinteraksi, customer kita bisa berinteraksi dengan customernya, dengan nasabahnya menjadi jauh lebih cepat. Kalau dulu aplikasi mungkin 6-8 bulan, sekarang kenapa enggak? Kita bisa bikin itu dalam waktu 3-4 bulan. Customer kita terakhir di worldwide ada di website kita, Hodens namanya. UK-based company, dia go live, tebak setelah berapa lama? 12 minggu. Kenapa bisa terjadi? Itu tadi, karena kekuatan dari no-code platform. Di no-code platform tidak ada line coding, dia benar-benar mengutilize drag and drop functionality dan capability. Di no-code tidak ada yang namanya coding. Di no-code yang ada dilakukan adalah configuration. Di no-code tidak ada yang namanya coding development. Di no-code yang ada yang disebut sebagai configurable, customization. Dan itu benar-benar sudah dalam bentuk application object yang ditarik, drag, and drop. Nah, ini benar-benar mempermudah customer. Kenapa? Karena dari awal artinya dia bahkan sudah mulai bisa membangun, oh nanti tampilan aplikasi gua akan kurang lebih akan kelihatan seperti ini. Nah, ini yang benar-benar kemudian bisa mewujudkan visi time to value. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya mau ingatkan juga kepada teman-teman semua, dan tolong teman-teman Indocyber juga sampaikan ini ke customer-nya. Semua orang sekarang ngomong apa? Yang lagi tren nih dari tahun 2024-2023. AI, betul sekali. Artificial Intelligence. Di platform Creatio itu juga sudah di-enable dan di-embed dengan menggunakan AI capability. Gen AI, Predictive AI, Agentic AI. Bedanya tahu di mana? Exactly. Gen AI yang sekarang semua teman-teman udah pakai lah. Bermain dengan ChatGPT, nanya ini dijawab itu, ya, Gen AI. Dia generate content, generate konteks berdasarkan apa yang kita tanya. Predictive AI adalah another level di mana dia bermain menggunakan machine learning. Sehingga di salah satu fitur, misalnya saya sebut saja modul Creatio untuk CRM, salah satunya adalah saya bisa tahu misalnya Yosep, ya, dia sudah nasabah saya, dia sudah pakai produk saya A, B, C, dia sudah pakai produk saya sekian lama. Dengan machine learning capability yang terembed ke dalam platform kita, saya bisa memberikan rekomendasi ke tim saya, coba next-nya approach Yosep untuk bisa jual produk yang ini. Jadi di situ machine learning sudah bermain sehingga bisa memberikan predictive analysis, kemudian memberikan rekomendasi, coba engage Yosep for the next product. Dengan tingkat keberhasilan kurang lebih di level ini. Nah, itu di Predictive AI. Ada satu lagi yang disebut sebagai Agentic AI. Agentic AI ini satu level di mana sistemnya didesain untuk bisa menganalisa sendiri, untuk melakukan otomasi sendiri, bahkan bisa mengambil keputusan sendiri. Nih, agak-agak ini ya, agak benar-benar ke masa depan ya. Saya jadi ingat film Terminator tuh zaman dulu tuh ya. Dia bisa berpikir sendiri, menganalisa sendiri, mengambil keputusan sendiri. Sehingga dia benar-benar bisa lebih efektif dan efisien. Karena semuanya sudah dia bisa lakukan sendiri. Nah, semua capability ini sudah came di dalam platformnya Creatio.
As simple as kita bilang, saya mau buat aplikasi ini dengan bisnis proses 1, 2, 3. Di dalam bisnis proses ini, kemudian saya perlu lakukan A, B, C. Ini define-nya kan jelas ya. Biasanya kalau kita mau pakai AI kan begitu. Tolong di-define dengan jelas. Nah, ketika ini kita execute untuk ditanyakan ke AI yang ada di platform Cresio, dia langsung keluarkan bisnis proses itu. Jadi segala sesuatunya jadi lebih cepat. Ya. Karena ketika itu sudah jadi, nanti ibaratnya kita sudah punya template-nya, kita tinggal lakukan konfigurasi yang lebih detail lagi terhadap apa yang sudah kita tanyakan lewat AI ini. Nah, itu sudah ada di platform Cresio sekarang. Jadi, dua hal ini kemudian benar-benar menobatkan Cresio Solution, no-code platform, untuk benar-benar merealisasikan satu important point yang selalu kita sampaikan ke customer kita dan ke partner kita, yang kita sebut sebagai time to value. Begitu kurang lebih dua hal utama yang ingin kita sampaikan ke teman-teman dan juga ke customer kita soal solusi Cresio. Oke? Nah, on top of itu, Cresio sebagai solusi juga sudah punya beberapa out of the box produk yang sudah jadi. Dalam hal ini adalah misalnya CRM produk. Ya, CRM ini sendiri juga modelnya composable, ya teman-teman. Dimana instead of beli semua gelondongan dari awal, enggak, kita bisa mulai sesuai dengan apa yang menjadi prioritas customer. Mulai dengan sales modulnya dulu, mulai dengan marketing modulnya dulu, mulai dengan service modulnya dulu, sehingga di sini benar-benar memberikan flexibility kepada customer kita untuk benar-benar memulai dengan sesuatu yang menjadi prioritas mereka untuk mereka mulai dulu. Dan sama, produk ini dibangun di atas Cresio platform yang kita sebut sebagai Cresio Studio. Jadi tidak ada coding sama sekali lagi. Ya, customer 360-nya sudah ada, lead management sudah ada, opportunity management sudah ada. Itu benar-benar tinggal dipakai dan di-customize dan dikonfigur. Gitu. Di luar CRM, kita juga punya beberapa template industrial workflow yang sudah ada. Kita ngomong workflow untuk insurance, ada. Workflow untuk multi-finance, ada. Workflow untuk yang namanya loan origination system, ada. Jadi, yang menariknya di sini adalah kayak, oh udah ada template-nya, ya udah, gua ambil, gua pakai, gua custom, sehingga waktunya menjadi lebih singkat. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini juga kalah menarik nih. Sekarang saya tanya, kalau kita bikin aplikasi ini kira-kira bakal diem nggak? Standalone nggak? Nggak mungkin. Dia harus terintegrasi kan? Integrasinya kemana? Ke other system. Betul ya? Kita ambil contoh. Misalnya kita punya customer, terus dia bilang, saya mau lagi bikin inisiatif untuk punya customer service atau contact center. Oke. Contact center atau customer service ini pasti terintegrasi dengan sistem apa? Bayangin ya teman-teman, kalau teman-teman jadi agen contact center, agent di contact center, kerjanya ngapain tiap hari? Nggak angkat telepon, terima or make telepon. Berarti sistem ini harus integrate kemana? Ke telephony system. Pilihannya dua nih, bikin koneksinya, atau yang biasanya orang IT-nya bilang API-nya, atau pakai barang yang sudah ready, konektornya di marketplace-nya Cresio. Jadi, di Cresio platform, itu juga sudah embed dengan Open API. Sehingga kalau aplikasi saya harus ngomong ke core banking, aplikasi saya harus ngomong ke ERP, aplikasi saya harus connect ke telephony system, saya bisa bikin dari scratch menggunakan Open API, baik itu SOAP approach atau REST framework yang tergantung sistem yang kita pengen integrate, atau beberapa konektor itu sudah tersedia di marketplace. Konektor buat telephony system ada, konektor buat document management system ada, konektor buat apa lagi? Ada beberapa yang memang sudah tersedia, baik itu yang free maupun yang berbayar. Nah, tujuannya dibikin konektor ini apa? Mempercepat. Ujung-ujungnya kita selalu ngomong satu hal, speed. Supaya time to value-nya dapat, ngejar. Nah, jadi 4 hal ini yang kita coba bring sebagai value
Pertama, true no code. Kreasio doang yang bisa kayak gini. Nggak ada yang lain. Dua, soal apa? AI. AI juga sudah embed di dalam platformnya Kreasio. Yang ketiga, kita ngomong soal out of the box produk yang sudah ada di Kreasio. Mulai dari CRM, composable CRM, template industrial workflow yang sudah ada di dalam situ. Yang terakhir soal integration. Mulai bikin dari scratch, dari nol menggunakan Open API atau menggunakan konektor yang sudah tersedia di marketplace-nya Kreasio. Kurang lebih begitu, teman-teman. Jadi, kalau sekarang banyak customer yang bilang, saya perlu bikin aplikasi A, B, C, D, E, oke Pak. Saya punya solusinya. Untuk Bapak benar-benar bisa membangun aplikasi ini dalam waktu hitungan bulan. Dalam waktu hitungan weeks. Caranya gimana? Pak, pakai no code. Kenapa no code? Karena dari awal berarti kita sudah bisa membantu user-user Bapak yang tadinya bukan orang coder, programmer, juga terlibat di dalam proses ini. Sehingga segala sesuatunya bisa dikerjakan dari awal bersama-sama, mempersingkat waktu untuk develop application, dan aplikasinya bisa dideploy menjadi lebih cepat, bisnis jalannya jadi lebih cepat. Ingat ya, 4 hal. True no code, Kreasio, AI embedded, Kreasio, out of the box product composable CRM, Kreasio, integration, Kreasio. Nama saya Yos Dapu, saya Regional Sales Director untuk Kreasio di Asia. Dan ini kesempatan yang luar biasa baik banget bersama dengan partner kami, Indocyber. Silakan hubungi Indocyber lewat website mereka di www.indocyber.co.id atau email juga ke info@indocyber.co.id. Bersama-sama dengan Indocyber, kami akan membantu teman-teman semua untuk benar-benar bisa mentransformasi kebutuhan digital dan mentransformasi bisnis proses teman-teman semua. Dan ingat, time to value with Kreasio and Indocyber. Bye-bye.